Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah bangunkan kita setelah istirahat semalam. Mudah-mudahan kesempatan kehidupan kita ini bisa kita maksimalkan untuk menambah amal soleh, bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya, sehingga pada saatnya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, bekal kita sudah cukup, sekaligus juga mudah-mudahan dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di samping kita untuk menambah amal soleh dan bekal, kita juga gunakan untuk mengurangi dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak taubat, kemudian menjauhi kemaksiatan dan dosa-dosa yang lainnya. Sehingga harapannya nanti di yaumil mizan, ketika nanti seluruh amal umat manusia itu ditimbang, maka harapannya timbangan kebaikan kita lebih banyak dibandingkan dengan timbangan keburukannya. Karena orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih banyak, maka insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya, orang-orang yang nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ajaran Islam adalah ajaran yang syamil mutakamil, yang sempurna dan menyeluruh. Segala aspek dalam Islam itu sudah sempurna dan sudah dibahas, sudah dijelaskan. Sampai hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, seolah-olah hal yang hanya bersifat individual saja, itu semuanya dijelaskan dan dijelentrehkan di dalam ajaran Islam. Umpamanya bab istinja itu dijelaskan, bagaimana kita buang hajat itu dijelaskan. Nah, apalagi adalah hal-hal yang sifatnya besar, yang mencakup kepentingan umat secara umum, kepentingan banyak orang, maka pasti sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dan langsung dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Nah, salah satunya yang dijelaskan itu adalah masalah bab memilih pemimpin di dalam Islam. Memilih pemimpin di dalam Islam ini adalah sesuatu yang sangat besar, sangat istimewa, karena nanti akan menyangkut kepentingan banyak orang. Nah, tidak hanya sekedar kalau rusak atau salah itu tidak hanya sekedar pada satu orang saja, tetapi nanti akan berpengaruh terhadap ribuan, bahkan jutaan atau ratusan juta orang. Ya, sehingga dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, apalagi ini kita nanti akan memasuki tanggal 14 Februari, di mana di Indonesia itu ada pesta demokrasi yang kemudian rakyat dibebaskan untuk memilih calon pemimpinnya secara luber dan jurdil.
langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Nah, di dalam Islam itu ada beberapa kriteria bagaimana ketika kita memilih calon pemimpin kita itu. Minimal-minimalnya kita sebagai umat Islam ketika nanti memilih itu tidak terjebak di dalam suatu kemaksiatan atau dosa. Ya. Kalaupun nanti tidak jadi, kita sudah benar di dalam memilih, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau jadi, mudah-mudahan yang dipilih itu adalah membawa kemaslahatan, kebaikan terhadap umat Islam dan umat manusia pada umumnya. Nah, ini minimalnya seperti itu. Nah, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang begitu jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya hanya akan mencuplik ayat yang pendek saja ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan proses pengangkatan Nabi Yusuf sebagai bendahara Mesir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri-cirinya. Innaka al-yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, amin, lagi amanah pada sisi kami. Kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, ayat yang ke-55 surat Yusuf. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Nah, melihat Quran surat Yusuf ayat 54 dan 55 ini, ada 4 kriteria yang mencerminkan pemimpin yang ideal. Nah, ketika kita nanti akan memilih calon pemimpin kita, maka kita lihat 4 kriteria ini ada apa tidak. Yang pertama adalah makin, yang kedua amin, yang ketiga hafiz, yang keempat adalah alim. Yang pertama adalah makin. Makin ini adalah memiliki kedudukan, sehingga beliau dihormati dan bisa melaksanakan tugasnya tanpa ada yang menghalangi. Seorang yang makin ini diharapkan karena dia memiliki kedudukan jabatan yang strategis, ketika dianya adalah orang yang baik agamanya, maka dia akan gunakan kedudukan itu untuk kepentingan umat yang lebih besar, bukan untuk kepentingan kelompoknya, apalagi keluarganya atau pribadinya. Maka kita melihat rekam jejak calon pemimpin kita itu adalah apakah orang itu ketika pernah diberi amanah menjadi pemimpin, apakah pimpinannya itu digunakan untuk, kesempatan memimpin itu digunakan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat. Orang yang memiliki makinun, kedudukan, itu tanda tangannya lebih efektif dibandingkan dengan hanya sekedar ceramah-ceramah seperti ini. Kalau orang-orang, para kiai, para ustadz, mungkin para mahasiswa demo walaupun jumlahnya jutaan, itu barangkali tidak dianggap. Tetapi cukup kalau seorang pemimpin dengan tanda tangannya itu, maka akan merubah. Maka ketika melihat suatu kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tangan. Artinya dengan kekuasaan itu. Tanda tangan, tutup, umpamanya perjudian, selesai. Tanda tangan, tutup, umpamanya lokalisasi, perzinahan, itu selesai. Karena dia memiliki perangkat keamanan yang cukup, perangkat hukum yang cukup.
polisinya nanti akan bergerak, Satpol PP nanti akan bergerak, melanggar nanti bisa diproses hukum, selesai dengan sebuah tanda tangan. Maka sangat penting ini ketika memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang benar. Makinun, yang memiliki kedudukan yang ketika dia akan memutuskan sesuatu tidak ada yang mempengaruhi dan tidak ada yang menghalangi. Maka juga perlu dilihat siapa yang berada bersama dia. Apakah ketika dia nanti memimpin hanya sekedar boneka saja, dia akan dipengaruhi oleh orang lain, ataukah dia seorang yang makin, orang yang bisa dia menentukan tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang membisiki, tanpa ada yang menyetir, sehingga kemudian kebingungan karena dia tersandra dengan berbagai macam kasus. Kalau kamu melakukan ini, nanti kamu akan di-impeach mamanya. Kemudian nanti kamu akan dilengsarkan, sehingga kemudian takut, sehingga kemudian dia akan menurut terhadap orang yang menyetir dia. Maka makin ini penting sekali, penting sekali. Jangan sampai orang-orang yang di sekitarnya nanti akan mempengaruhi dia di dalam memimpin suatu negeri atau dalam hal apapun. Oh, karena dia pencalonannya itu adalah dibiayai oleh orang lain, maka kemudian sudah ada deal-deal tertentu, sehingga ketika nanti dia memimpin, dia tidak memiliki makin tadi akan membuat keputusan, dia akan kebingungan. Maka kemudian dia hanya akan menjalankan orang yang dulu pernah membiayai kampanyenya, dia akan melaksanakan atau menjalankan siapa yang dulu membiayai ketika dia mencalonkan diri. Nah, makanya dalam Islam ini jangan orang-orang yang seperti ini. Maka silakan nanti kami tidak menyebut nama, tidak menyebut partai, tidak menyebut orang begitu. Ya. Tapi ini kriteria di dalam Islam begitu, karena kita umat Islam. Ya, silahkan memilih calon pemimpin kita itu dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat paling tinggi adalah orang-orang yang ketika dia memimpin itu tidak dipengaruhi oleh keburukan-keburukan orang lain, tetapi dia mandiri untuk menentukan keputusannya tanpa ada yang bisa menghalangi, tanpa ada yang bisa membisiki, begitu sehingga dia akan jalankan pembinaannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah amin. Ya. Ini penting, kata-kata amin ini mempunyai banyak makna. Ya. Kalau amin begitu orang yang amanah. Kalau amin itu adalah kabulkanlah doa kamu. Jadi kalau amin ketika kita waladhdallin itu a-nya panjang, min-nya panjang. Ya. Itu kalau amin itu nanti aman. Jadi tergantung nanti panjang atau pendeknya itu. Nah, amin adalah orang yang amanah. Ya. Makinun aminun. Ya, aminun adalah orang yang amanah. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mungkin mengkhianati amanah yang diberikan kepada orang itu. Ini juga bisa dilihat dari rekam jejak seseorang ketika dia pernah menjadi pemimpin. Bisa dilihat dia ketika memimpin keluarganya bagaimana, harmonis apa tidak, keluarganya bahagia apa tidak, sejahtera apa tidak. Kalau umpamanya dia pernah jadi ketua RT, ketua RW, jadi lurah umpamanya, itu bagaimana? Atau memimpin suatu lembaga, umpamanya dia menjadi kepala sekolah, menjadi rektor umpamanya, atau menjadi apapun pemimpin itu, dia amanah apa tidak? Menjalankan kepemimpinannya dengan baik apa tidak? Dia pilih kasih kepada orang apa tidak? Kalau pada kelompoknya dia sayang-sayang melakukan pelanggaran, tidak diapa-apakan. Tetapi kepada orang lain yang berseberangan, itu hukum begitu tajam kepada mereka umpamanya. Atau umpamanya kalau di Indonesia ini agamanya banyak. Kalau kepada satu kelompok agama tertentu itu baiknya luar biasa, tapi kepada kelompok agama lain tidak baik umpamanya. Itu tidak amanah namanya. Maka orang yang perlu dipilih
itu adalah orang yang amanah. Aminun, yaitu orang yang menjalankan amanah. Amanah itu begitu berat sehingga sampai-sampai amanah itu pernah diberikan kepada siapapun, gitu ya. Itu tidak ada yang mau, kepada malaikat, kepada gunung, kepada bumi, kepada langit, tidak ada yang mau. Yang mau itu hanya kepada manusia saja, gitu ya. Karena manusia katakan innahu kana zaluman jahula. Orangnya zalim, orangnya jahil atau orangnya bodoh. Karena amanah itu adalah begitu berat. Jadi yang paling berat di dunia ini adalah amanah. Amanah. Lawan dari amanah adalah khianat. Jadi orang yang diberikan jabatan itu adalah amanah. Jabatan itu bukan menandakan kemuliaan seseorang. Jabatan itu bukan menunjukkan bahwa orang itu derajatnya di sisi Allah tinggi, bukan. Justru amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang begitu takut akan hisabnya nanti terlalu berat, itu tidak mau ketika diberi amanah. Karena saking beratnya nanti itu. Coba kalau melakukan satu dosa kepada satu orang, itu ya lo ngampurannya gampang, minta maafnya gampang. Tapi kalau ada seseorang menggolimi rakyatnya ratusan juta, bagaimana cara minta maafnya itu? Ya jadi satu dua orang memaafkan, tapi bisa jadi ratusan juta yang lain tidak maafkan. Begitu beratnya itu amanah. Makanya pilihlah pemimpin yang amanah, yang amanah. Jangan sekali-kali memilih pemimpin yang gampang berkhianat kepada rakyatnya. Dan ini bisa dilihat dari rekam jejaknya seseorang. Ketika dia diberi amanah dalam jabatan-jabatan tertentu. Dan biasanya orang-orang yang amanah ini adalah orang-orang yang tidak terlalu mengumbar janji-janji. Apalagi kalau janjinya itu tidak realistis. Janjinya itu tidak masuk akal. Atau biasanya orang-orang yang amanah itu adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saking takutnya begitu, maka orang ini biasanya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perintah Allah saja dia langgar, apalagi kalau dia sekedar perintah-perintah yang kaitan dengan manusia. Maka orang-orang yang amanah biasanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagus. Orang-orang yang ibadahnya bagus, sholatnya bagus. Orang-orang yang mau berinfak bersedekah, orang-orang yang biasanya mau bersilaturahim, orang-orang yang biasanya beretika, sopan santun dan lain sebagainya. Ini salah satu ciri-ciri adalah orang-orang yang aminun, yaitu orang-orang yang memegang amanah dengan sebaik-baiknya. Itu yang kedua, aminun. Yang ketiga adalah hafidun, hafiz. Orang yang mampu menjaga, teliti, bukan orang yang teledor dan bukan orang yang menggampangkan masalah. Jadi orang yang hafidun, orang yang pandai menjaga, orang yang memiliki integritas, kepribadian yang kuat, jujur, akhlaknya bagus, santun, tutur katanya menyejukkan dan patut menjadi teladan bagi orang lain, bagi rakyat yang dipimpinnya. Ini adalah orang-orang yang hafizun, jadi orang-orang yang bisa menjaga, orang-orang yang punya integritas. Nah ini bisa kita lihat juga. Orang-orang yang pernah diberi amanah itu kira-kira orang-orang ini membawa dampak positif atau negatif. Kalau dia membawa dampak yang positif, kemaslahatannya lebih banyak, kemakmurannya lebih bagus, maka ini adalah orang yang hafizun, orang yang bisa menjaga dengan baik. Tetapi ketika diberi jabatan, kemudian dia tidak bisa menjaga,
justru kemaksiatan semakin merajalela umpamanya. Korupsi semakin meningkat. Nepotisme begitu, kepentingan keluarganya justru yang didahulukan di atas kepentingan umum umpamanya. Kemudian hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah umpamanya. Jadi kalau untuk pejabat-pejabat umpamanya itu tumpul, sorati masalah tidak diproses. Tapi kalau rakyat kecil langsung itu hukum ditegakkan umpamanya. Jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Atau tajamnya untuk orang-orang yang berseberangan, orang yang biasanya mengkritik begitu. Sementara kepada teman-temannya dia tidak menegakkan hukum umpamanya. Ini bukan orang yang hafir namanya. Bukan orang yang menjaga. Justru orang-orang yang seperti ini malah nanti banyak kerusakannya dibandingkan dengan kebaikan. Artinya orang ini tidak punya kompeten, tidak punya kapasitas. Idza usidal amru, ketika suatu urusan itu diberikan kepada bukan ahlinya, maka fantadhisa, tunggulah kehancuran. Jadi apalagi seorang pemimpin yang pengaruhnya begitu luas terhadap ratusan juta rakyatnya, maka harus orang-orang yang memiliki hafidhun, orang yang memiliki kapasitas, orang yang mampu, orang yang memiliki kompetensi yang bagus, tidak hanya sekedar dia memiliki uang saja, tidak hanya sekedar dia memiliki koneksi saja, konektivitas, memiliki nepotisme saja, tidak. Tetapi yang paling penting justru adalah hafidhun, orang yang memiliki kapasitas, orang yang memiliki kompetensi yang cukup untuk memimpin suatu lembaga atau suatu negara. Kemudian yang keempat adalah alimun, orangnya berilmu. Bagaimana dia mengatur suatu pemerintahan yang benar. Dia bisa memiliki skala prioritas apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Orang yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga ketika dia memimpin itu berdasarkan ilmu. Karena orang yang memimpin berdasarkan kejahilan atau kebodohan, maka nanti lebih banyak merusaknya dibandingkan dengan kebaikannya atau kemaslahatannya. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW itu memberikan panduan kenabian dalam memilih pemimpin. Man istamala amilan, barang siapa yang memilih seseorang amilan minal muslimin, untuk mengurus urusan kaum muslimin, wa huwa ya'lamu anna fihim aula bidzalika minhu wa ya'lamu bi kitabillah wa sunnati nabiyhi faqad khana Allah wa rasulahu wa jami'al muslimin. Barang siapa yang memilih seseorang untuk mengurus urusan kaum muslimin, artinya memilih pemimpin untuk mengurusi kaum muslimin dan yang lainnya, padahal dia tahu ada orang lain yang lebih pantas darinya, wa huwa ya'lamu anna fihim aula min dzalik, padahal dia tahu ini sebenarnya bagus, cuma saya habis menerima duite masalahnya. Ini orang tak pilih piye namanya gitu. Umpamanya gitu. Makanya ini ibu-ibu, bapak-bapak, jangan kita memilih pemimpin itu karena disogok, karena ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok, menyuap maupun yang disuap, dua-duanya finnar, masuk neraka. Jadi bukan karena aku tak tompo kabeh, bukan. Ya itu uangnya harus dijelaskan dulu. Kalau dikasih uang ditanya dulu, ini uang apa ini? Uang sedekah, hadiah, silakan diterima. Tapi kalau uang itu jelas adalah suap, sogokan, jangan diterima walaupun jumlahnya banyak.
Karena ar-rashi wal murtashi finnar. Dalilnya jelas. Sepakat para ulama, jelas dalilnya. Orang yang menyuap dan orang yang disuap, kedua-duanya di neraka tempatnya. Ya. Maka jangan menerima hal-hal itu. Nah, ini termasuk memilih pemimpin, itu ya. Dia tahu ada orang lain yang lebih pantas darinya, tetapi mungkin karena dia mendapatkan uang, karena mungkin urusan keluarga, atau mungkin yang lainnya, masalah suku, masalah ras, masalah apa dan seterusnya begitu. Kemudian dia memilih itu, padahal dia tahu ada orang yang lebih bagus darinya, lebih paham kitabullah, ya. Wa'lamu bi kitabillah, dia orang yang lebih bagus agamanya, artinya ya, lebih paham kitabullah. Kemudian wa sunnati nabi, dia paham sunnah nabinya, dia lebih paham Al-Quran, lebih paham hadis. Faqad khanallaha, maka orang yang seperti ini yang memilih pemimpin yang dia tahu bahwa ini orang yang bagus agamanya, lebih paham Al-Quran dan as-sunnahnya, lebih berintegritas, lebih memiliki kompetensi, memiliki kapabilitas, begitu. Oh, kemudian dia tidak dipilih karena dia memilih orang yang menyuapnya, begitu. Faqad khanallah, maka dia telah berkhianat kepada Allah. Ya. Wa rasulahu, dia berkhianat kepada rasulnya. Wa jami'al muslimin, dan dia telah berkhianat kepada kaum muslimin. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa memilih atau mengangkat seseorang menjadi pemimpin itu harus dilihat masalah kecakapannya, harus dilihat dia lebih paham agamanya apa tidak, lebih dilihat dia menjalankan agamanya apa tidak, dia bertakwa kepada Allah dan Rasulnya apa tidak, dia memiliki kompetensi apa tidak, dia memiliki kapasitas apa tidak. Nah, ini yang paling utama dulu yang dipilih. Nah, jangan memilih orang lain atau kebanyakan orang. Oh, koncone milih kayak ini, saya berarti ikut, tidak. Atau orang yang ngasih uang itu juga tidak. Tetapi yang paling penting adalah orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya di antara calon-calon yang lain. Minimalnya nanti kita tidak diminta pertanggungjawaban yang rumit di akhirat masalahnya. Karena milih pemimpin itu bagian dari akidah Islamnya. Ini yang pertama. Kemudian ternyata kalau kemudian kita memilih karena berdasarkan suap dan lain sebagainya tadi, nepotisme, padahal dia tidak memiliki kompetensi begitu, maka dia termasuk orang yang berkhianat kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis, bahwa dia kemudian menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia mengkhianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum muslimin. Kemudian juga ketika memilih pemimpin itu tidak hanya semata-mata didasarkan kepada kedekatan suku, kedekatan marga, kedekatan pergaulan, kedekatan keluarga dan lain sebagainya, tetapi adalah karena kompetensi. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika urusan diberikan kepada orang yang tidak berkompeten, bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah waktu kehancurannya. Nah, ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Monggo nanti di tanggal 14 Februari 2024